semuanya, balik lagi di Frozen Food TKI. Nah, hari ini tuh aku mau bikin si sabu-sabu. Kan semoga banyak banget kan dari kalian yang nanya, Ci gimana caranya mau bikin sabu-sabu gitu. Nah, jadi hari ini aku mau jelasin ke kalian gimana caranya kurang lebih bikin sabu-sabu ya. Jangan lupa sabu-sabu itu ala Jepang. Sukiyaki juga ala Jepang. Bedanya kalau sukiyaki dia pakai kuahnya yang manis, kalau sabu-sabu biasanya dia pakai kuahnya yang kayak kaldu gitu. Nah, terus ada juga yang ala apa ya? Ala Cina hot pot, itu juga sama juga. Nah, kalau misalnya kalau sabu-sabu sama sukiyaki itu kuahnya nggak diminum guys, jadi cuma dicelup-celup doang. Nah, tapi kalau misalnya di Cina yang namanya hot pot itu yang paling sering kita makan sih sebetulnya. Jadi kayak apa, kuahnya tuh diminum juga gitu. Misalnya jadi kayak brand yang kayak apa ya, aku boleh ngomong brand nggak sih, misalnya kayak Haidilao gitu ya, itu kan si kuahnya juga kita begitu bisa diminum. Nah, itu namanya hot pot guys. Jadi kalau sabu-sabu sama sukiyaki itu ala Jepang gitu ya bedainnya. Nah, terus kalau misalnya ala Thailand juga ada sih, biasanya dia kuahnya pakai kuah tom yum gitu guys. Nah, hari ini aku mau ngejelasin kurang lebih kalau misalnya aku nih, kalau misalnya aku suruh bikin hotpot gimana. Kalau misalnya aku lagi ada tamu, terus sama aku mau dikasih makan sabu-sabu, itu biasanya aku siapinnya kayak gini gitu guys ya. Di Frozen Food TKI itu kita jualan 4 macam jenis kuah. Sampai saat ini baru 4, tapi nanti kayaknya bakal bertambah, tapi ini 4 aja dulu lah daripada pusing ya. Nah, ada kaldu ayam sama tom yum ya. Yang ini adalah yang benar-benar paling basic yang kalian bisa temukan di mana-mana tuh, ini 2 ya. Si kaldu tom yum aku ini sama aku udah sengaja diracik, pokoknya rasanya udah enak banget, nggak usah dikasih apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian punya kayak daun jeruk atau serai atau salam, mau dimasukin juga makin enak sih, makin wangi gitu. Tapi kalau misalnya enggak juga oke-oke aja. Nah, ini kalau yang kaldu ayam ini yang paling basic, karena ini kalau misalnya buat anak-anak atau yang nggak suka makan pedas ya kalian pakainya ini gitu. Ini jangan lupa, dua-duanya jangan lupa kalau misalnya mau dipakai dikocok dulu. Nah, ini tuh dua-duanya bisa dipakai ditambahin jadi 2 liter air ya guys ya. Nah, kalau misalnya dibilang ini 2 liter air itu buat gimana? Kalau misalnya kalian makan sabu-sabu doang, kurang lebih bisa dipakai buat 4-an. Tapi kalau misalnya kalian makan sama daging bakar-bakar gitu kan, jadi kalian makan sabu-sabunya lebih sedikit kan. Nah, satu botol ini bisa kurang lebih buat 8 orang gitulah gitu guys ya. Jadi ini kalian bisa pilih mau yang si tom yum atau yang kaldu ayam. Ini pokoknya ditambahin 2 liter air ya guys ya. Nah, terus ada juga nih yang ala-ala yang lebih, kalau kalian udah nyobain ini 2, kalian bisa nyobain ini 2. Ini istilahnya lebih advance guys, lebih rasanya lebih enak tapi lebih unik lagi. Ini ada chicken python sama ini ada soy ramen. Ini sorry stikernya habis guys, tapi nggak apa-apa. Kalau kalian mau sukiyaki, kalian pakai soy ramen ini ya. Nah, kalau misalnya kalian mau kayak yang kuah yang kayak kental kolagen, chicken python ini dipakai ini, soalnya ini tuh warnanya apa sih, kental gitu kan. Nah, ini juga teksturnya rada kental. Ini tuh soalnya dipakainya itu memang ini tuh dari tulang-tulang ayam gitu loh guys, sampai dia putih banget gitu. Nah, ini tuh kalau ini 2 ini buat 1 liter air ya guys ya. Jadi yang kebanyakan ini 2 ini buat 1 liter air. Kalau yang tadi nama kaldu ayam sama tom yum itu bisa dipakai buat 2 liter air. Oke guys. Nah, terus biasanya kalau misalnya aku nih ya, kalau misalnya lagi mau barbekyuan, mau sabu-sabu di rumah, biasanya aku pakainya kayak gini guys. Lihat ya, ini biasanya ini mah sayur. Nih, kalian bisa beli sayur ini di pasar lah, terserah kalian mau pakai sayur apa aja. Ini mah suka-suka kalian ya. Tapi aku jual enoki guys, tapi yang lainnya aku nggak jual. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau yang lain ini, kalian belilah di pasar, nggak susah. Nah, terus daging, kalian biasanya pasti selalu mau pakai daging kan. Nah, ini tuh beef yoshi sama aku. Terus ini ada beef suki. Nah, dua-duanya ini semua dagingan di aku itu udah di slice tipis. Jadi kalian gampang banget makainya, cuma tinggal langsung dipakai aja karena semuanya udah di slice tipis. Tapi kalau misalnya kalian pakai beef yoshi enak sih, cuman karena beef yoshi kan banyak lemaknya, jadi siap-siap aja nanti kuahnya tuh udah ada minyaknya gitu loh. Itu bukan minyak yang jelek ya, saya maksudnya kan minyak daging juga bagus juga kan, bikin si kuahnya jadi rasanya makin mantep gitu guys ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau yang terlalu banyak lemak ya, pilihlah beef suki. Jadi kalau misalnya pengen yang lebih empuk lagi, pilihlah tenderloin atau rib eye. Itu mereka soalnya kalau misalnya dibilang paling empuk. Tapi kalau kalian mau yang lebih grade-nya lebih tinggi lagi, kalian bisa pakai yang wagyu MB3 ya. Tapi kalau misalnya kalau aku pribadi, aku tidak merekomendasikan semua daging meltik untuk dibikin
kaldu ya, untuk dibikin sabu-sabu. Kan soalnya kan daging meltik itu kan daging biasa tapi sebelumnya disuntik minyak canola kan. Nah jadi si minyak canola itu nanti kalau daging meltik dibikin sabu-sabu, nanti si kuahnya tuh jadi minyakan gitu lah. Jadi kalau misalnya aku sih tidak merekomendasikan sama sekali daging meltik dipakai buat bikin sabu-sabu. Jadi kalian pakai daging yang real meat aja deh. Kalau misalnya kalian mau yang lebih empuk, pilihlah yang Wagyu MB3 atau MB5 atau MB9 ya. Tergantung kalian duitnya punya berapa bos. Nah terus ini mah aku tambahan aja. Ini aku tambahin seafood. Kalian bisa beli pakai udang atau pakai kerang gitu. Misalnya kalian mau pakai dori atau pakai salmon juga aku ada ya. Nah terus ini juga aku jual nih. Ini biasa bisa dipakai buat sum-sum juga kan guys. Ini si apa sih ini? Oh ya tofu. Ini juga aku jual. Nah terus ini aku juga jual nih guys si bakso-bakso impor ya. Nah ini kurang lebih aja bakso impornya. Aku punya pokoknya segala macam kayak gini aku punya. Ini satu pak ini harganya 30.000. Tapi kalau misalnya Ci aku mau cikuanya doang dong. Nah ini juga ada, ini satu pak juga ada isinya berapa 9 biji apa 10 biji itu harganya 15 ribuan gitu guys. Jadi pokoknya ini pak gede itu 30.000. Ada juga pak kecilnya itu harganya 15 ribuan kalau misal kalian mau itu kan soalnya yang favorit kan biasa kalian ini kan, ini ada dalamnya ada kejunya. Dan kalau misalnya ditanya kenapa ini harganya dibilang mahal enggak, murah juga enggak sih ya sebetulnya ya. Soalnya kalian kalau misalnya beli ini yang terlalu murah, ini tuh banyak KW-nya guys. Nah aku ini tuh cuma pakai yang bener-bener KW 1 doang. Ini yang bisa dipakai buat di restoran juga beberapa mereka ada yang pakai yang kurang enak sih sebetulnya. Jadi kalau misalnya ini aku pokoknya cuma beli yang paling enak doang, yang udah istilahnya kualitasnya paling premium lah. Kalau misalnya kayak Ciko ini banyak loh KW2 atau KW3 ya. Bentuknya sih mirip-mirip cuma rasanya beda banget gitu. Yang kayak gini juga ini tuh banyak banget guys KW-nya, tapi rasanya nggak enak. Jadi pokoknya ini yang aku jual ini, pokoknya semuanya tuh yang rasanya udah paling enak deh. Ya, yang dipakai sama restoran yang mahal-mahal, bukan mahal-mahal banget sih, cuma ini yang biasa dipakai banyak restoran. Dan ini kataku ini udah paling enak. Jadi kalau mau beli aja di aku. Oke. Nah terus aku juga guys jual mie. Ini biasanya juga ada, ini tuh si udon ini aku juga jual ya. Nah si udon ini jangan lupa sebelum dipakai direndam dulu ke air ya, supaya si ini kan ada, ini walaupun kelihatannya nggak ada tapi ini tuh kayak banyak minyak-minyaknya gitu guys. Aku nggak mau minyak-minyak ini tuh nanti mempengaruhi rasa kaldu ya. Dan kalau misalnya aku biasanya naruh udon ini ada di paling terakhir banget. Kenapa? Soalnya si kaldunya ini kan udah ada rasa daging sapi, dagingnya yang merasa seafood, jadi kaldunya udah enak banget. Nah baru dimakan kayak udon ini gitu guys. Oke. Nah terus banyak juga yang nanya, Cici cocolannya pakai apa? Cici cocolnya pakai apa? Tenang guys ya. Biasanya kalau misalnya aku sabu-sabu, aku selalu nyiapin ini. Ini tuh ada bawang putih cincang, ini ada bawang putih goreng, ini ada daun bawang, sama ini ada cengkeh ya. Ini mah kalian optional sih, tapi kalau misalnya itu it's better karena makin flavorful ya. Nah terus kalau misalnya cocolannya sebetulnya ada beberapa macam sih. Sebetulnya biasanya tuh ada ponzu. Ponzu tuh kayak rasa soy sauce yang gurih asin gitu loh, itu namanya ponzu. Itu nanti aku jual. Sama ada saus suki juga. Itu saus suki tuh yang rada asam gitu, ala-ala Thailand gitu. Jadi kalau misalnya kalian suka ya kalian bisa pakai aja, beli aja si saus suki aku ya. Itu dia rasanya rada-rada pedas gitu. Dan terus juga ada juga namanya goma saus. Goma saus itu adalah dia tuh kayak cocolan rada-rada kental gitu dari sesame bahasa Indonesia apa sih? Oh dari biji-bijian gitu ya. Ya itu 3 macam cocolannya kalau misalnya kalian mau sabu-sabu. Jadi nanti kalian pilih aja sendiri. Aku jual guys. Oke. Nah terus ini aku mau kasih lihat kalian ya. Hari ini aku mau bikin, karena hari ini ada bukan pesta sih, pokoknya aku mau masak-masak aja ya. Ini aku mau bikin pakai kaldu ayam, tapi aku mau campurin sama si chicken python supaya rasanya makin rich gitu. Soalnya ini sekaldu ayam ini rasanya tuh dia bukan light gitu loh, rasanya tuh light banget, nggak begitu asin, light banget lah. Jadi ini kalau misalnya buat anak-anak cocok banget ya, rasanya light, jadi dia nggak gitu asin, nggak gitu mendok gitu rasanya. Nah kalau misalnya si chicken python ini dia rasanya kental gitu loh, mendok gitu loh. Jadi aku mau dicampurin satu, terus mau aku jadiin kayak hot-hotnya yang kayak di Haidilao gitu guys. Jadi-jadian guys, halal guys ya. Ini semua saus-sausnya ini halal ya, oke? Jadi nggak ada bahan-bahan yang nggak halal, semuanya halal ya. Ini sama aku dimasukin setengah aja, soalnya aku mau bikinnya kurang lebih cuma 1 liter doang ya. Ini sama aku dimasukin airnya. Nah terus sama ini mau ditambahin si chicken python ini guys, supaya rasanya tuh lebih kental gitu guys. Bentar, tungguin mbak. Nah si chicken python ini rasanya kental dan dia wangi garlic ya, soalnya sama aku dikasih garlicnya rada banyak. Terus semuanya aja deh. Ini aku kasih setengah botol. Dan terus sama aku biar serasa di restoran Chinese tingkat atas ya, sama aku dimasukin ini nih, si jagung.
Terus kalau misalnya punya angco ini tuh kayak kurma merah ya, ini tuh adalah di mana-mana. Tapi ini benar-benar optional ya, kalian nggak pakai ini, kuahnya doang juga itu udah enak banget guys. Cuma ini karena aku sok-sok gaya aja gitu loh, biar kelihatan kayak oh wow gitu. Nah pakai ini sama pakai si ini tuh goji berry guys ya. Ini nanti bikin si kuahnya tuh rasanya jadi asin tapi manis, tapi nggak manis banget gitu lah, manis secukupnya. Nah ini nanti sama aku cuma tinggal direbus. Ini benar-benar kayak yang ada di restoran Chinese gitu lah ya, yang mahal-mahal. Nah udah itu nanti semuanya itu nanti sama aku cuma tinggal masukin aja ke sini. Oke? Nanti lihat lagi aku. Nah nanti kita lihat ya gimana cara masaknya. Aku barengan sama keluarga aku, soalnya nanti malam mau makan bareng, mau barbekyuan sama mau sabu-sabu. Nanti aku kasih lihat ke kalian gimana cara masaknya. Gampang banget sih sebenarnya, ini cuma tinggal semua dicemplungin juga beres ya. Jadi semuanya jangan kemana-mana. Nah jadi guys, yang tadi aku bikin ini si kuahnya ya. Nanti kalian sama kalian cuma tinggal direbus aja di dalam air ini sampai panas. Nanti kalian cuma tinggal cobain aja rasanya. Nah terus ini sayur-sayurnya cuma tinggal dimasukin. Ini si udonnya, biasanya udonnya aku masukin terakhir supaya si rasa kuah ini makin sip lagi, karena dapat kaldu dari daging ayam, dapat kaldu dari sayur gitu. Nanti kan rasanya makin mantap, baru nanti terakhir baru si udonnya. Nah terus ini dagingnya nanti ini juga nanti mau dimasukin juga ke dalam sini guys. Itu doang guys. Udah itu nanti makannya ada cocolannya ini dan ini guys. Bye.